Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Febrianti dengan NIM 2010811220032. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai integrasi substitusi trigonometri dengan mengerjakan latihan soal 5.6 mengenai evaluasi integrasi dengan menggunakan teknik integrasi substitusi trigonometri. Sebelum saya mengerjakan latihan soal tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu 3 bentuk ungkapan integral. Yang pertama ada bentuk akar A pangkat 2 kurang X pangkat 2. Akan kita substitusikan menjadi X sama dengan A sin theta. Bentuk yang kedua ada akar A pangkat 2 plus X pangkat 2. Akan kita substitusikan menjadi X sama dengan A tan theta. Kemudian bentuk yang ketiga ada akar X pangkat 2 kurang A pangkat 2. Akan kita substitusikan menjadi X sama dengan A sec theta. Baik, soal yang pertama ada integral akar 4 kurang X kuadrat dikali dx. Kita permisahkan terlebih dahulu di sini, x-nya menjadi 2 sin theta dan dx menjadi 2 cos theta d theta. Kemudian kita gunakan sifat integral dari bentuk yang ini menjadi integral akar 4 kurang x yang sudah dimisahkan tadi dimasukkan di sini menjadi 2 sin theta pangkat 2 dan dx menjadi 2 cos theta d theta. Kemudian kita kalikan 2 sin theta pangkat 2-nya tadi menjadi integral akar 4 kurang 4 sin pangkat 2 theta dikali 2 cos theta d theta. Dari bentuknya seperti ini dapat kita faktorkan menjadi integral akar 4 dalam kurung 1 kurang sin pangkat 2 theta dikali 2 cos theta d theta. Jadi yang difaktorkan tadi yang bentuk ini menjadi ini. Nih. Untuk ini menjadi ini. Lalu dari bentuk ini dapat kita sederhanakan dengan menggunakan sifat identitas trigonometri, yaitu menjadi integral akar 4 cos pangkat 2 theta dikali 2 cos theta d theta. Sifat dari identitas trigonometri dari 1 kurang sin pangkat 2 theta menjadi cos pangkat 2 theta. Kemudian akar 4 cos pangkat 2 theta kita akarkan menjadi 2 cos theta dikali 2 cos theta d theta. Kemudian bentuk ini kita kalikan menjadi 4 integral cos pangkat 2 theta d theta. Dari bentuk ini dapat kita gunakan sifat integral dan hasilnya akan menjadi 4 integral setengah kali 1 plus cos 2 theta d theta. Di sini setengahnya dapat kita kalikan ke 4, lalu hasilnya menjadi 2 integral 1 plus cos 2 theta d theta. Dari bentuk ini dapat kita evaluasi integralkan menjadi 2 theta plus sin 2 theta per 2 plus c. Kemudian dapat kita substitusikan bentuk theta menjadi sin x per 2 dan sin 2 theta menjadi x akar 4 kurang x kuadrat per 2. Jadi hasilnya ini. Sebelumnya saya belum sempat menjelaskan mengapa theta menjadi sin x per 2. Di sini didapatkan melalui permisalan tadi yang x sama dengan 2 sin theta. Jadi X sama dengan 2 sin theta dapat menjadi sin theta per X per 2 dengan X per 2. Kemudian dapat juga menjadi theta sama dengan A sin X per 2. Oke, kita lanjut dengan yang nomor 2. Di sini ada integral X kuadrat per akar 9 kurang 3X kuadrat dx. Kita permisalan terlebih dahulu. X sama dengan 3 per akar 3 sin theta bisa diubah bentuknya menjadi sin theta sama dengan akar 3x per 3 dan bisa diubah kembali menjadi theta sama dengan sin akar
3x per 3. dx-nya kita misalkan menjadi 3 per akar 3 cos theta d theta. Kemudian kita masukkan nilai x dan dx yang sudah kita misalkan tadi ke bentuk ini menjadi integral 3 per akar 3 sin theta pangkat 2 per akar 9 kurang 3 dikali 3 per akar 3 sin theta pangkat 2 dikali 3 per akar 3 cos theta d theta. Kemudian didapat integral 3 sin pangkat 2 theta per akar 9 cos pangkat 2 theta dikali 3 per akar 3 cos theta d theta. Kemudian akar 9 cos pangkat 2 theta dapat diakarkan sehingga hasilnya menjadi integral 3 sin pangkat 2 theta per 3 cos theta dikali 3 per akar 3 cos theta d theta. Agar bentuknya menjadi lebih sederhana, dapat kita coretkan 3 dengan 3, cos theta dengan cos theta, sehingga hasilnya didapatkan menjadi integral 3 per akar 3 sin pangkat 2 theta d theta. Lalu gunakan sifat integral dan hasilnya akan menjadi 3 per akar 3 integral setengah dikali 1 kurang cos 2 theta d theta. Lalu setengahnya bisa dikalikan ke 3 per akar 3 yang hasilnya akan menjadi 3 per 2 akar 3 integral 1 kurang cos 2 theta d theta. Lalu lakukan evaluasi integral yang hasilnya akan menjadi 3 per 2 akar 3 theta dikurang sin 2 theta per 2 plus C. Kemudian substitusikan nilai theta dari permisalan yang tadi menjadi sin akar 3 x per 3 dikurang akar 1 kurang sin pangkat 2 theta dikali sin theta plus C. Kemudian didapat hasilnya menjadi 3 per 2 akar 3 sin akar 3x per 3 dikurang akar 1 kurang x pangkat 2 per 3 dikali akar 3x per 3. Sin pangkat 2 tetanya ini didapat dari permisalan yang tadi, yang akar 3x per 3 dipangkatkan 2, dan di sini sin tetanya didapat dari akar 3x per 3. Kemudian hasilnya menjadi 3 per 2 akar 3 sin akar 3x per 3 dikurang x per 2 akar 1 kurang x pangkat 2 per 3 plus C. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Di sini ada integral dx per x kuadrat akar 16 kurang x kuadrat. Kita misalkan terlebih dahulu x-nya menjadi 4 sin theta dan dx-nya menjadi 4 cos theta d theta. Kemudian permisalan tadi kita masukkan ke persamaan yang di soal tadi menjadi integral 4 cos theta d theta per 16 sin pangkat 2 theta akar 16 kurang 16 sin pangkat 2 theta. Mengapa di sini bentuknya menjadi seperti ini? Karena kita di sini kita menggunakan sifat identitas trigonometri. Nah, lalu dari sini kita dapat hasilnya menjadi 4 cos theta d theta per 16 sin pangkat 2 theta kali 4 cos theta. Mengapa di sini hasilnya 4 cos theta? Karena sebelumnya kita akarkan dari sini. Lalu agar menjadi lebih sederhana, dapat kita coret yang 4 cos tetanya. Kemudian hasilnya menjadi 1 per 16 integral cosec pangkat 2 theta d theta. Cosec di sini juga merupakan sifat identitas trigonometri. Kemudian yang cosec tadi kita turunkan menjadi 1 per 16 dikali min kotangan theta plus C. Lalu kotangan theta tadi kita menggunakan sifat identitas trigonometri kembali. Jadi kotangan theta
akan menjadi cos theta per sin theta. Minusnya bisa dipindah ke 1/16. Jadi hasilnya min 1/16 cos theta per sin theta plus C. Kemudian cos theta di sini saya ganti menjadi 1 kurang sin pangkat 2 theta. Karena apa? Agar bisa dimasukkan melalui permisalan di sini. Nah, di sini kan X sama dengan 4 sin theta. Itu tuh bisa menjadi sin theta sama dengan X/4. Jadi di sini bentuknya menjadi 1 dikurang X/4 pangkat 2. Nah, lalu hasilnya didapat min 1/16 akar 1 kurang X pangkat 2 per 16 per X/4, karena sin tetanya tadi kita dapatkan X/4. Lalu 4 di sini bisa kita bagi dengan yang 16 di sini. Lalu hasilnya menjadi min 1/4 akar 16 kurang X pangkat 2 per 16. Karena 4 di sini sudah dibagi, jadi tinggal X aja. Nah, di sini mengapa menjadi 16 kurang X pangkat 2 per 16? Karena kita menyamakan penyebut yang di sini. Kemudian hasilnya menjadi min 1/4 akar 16 kurang X pangkat 2 per 4 per X. Mengapa di sini 4? Karena di sini 16-nya kita akarkan. Hasilnya menjadi 4. Lalu didapatlah hasilnya menjadi min 1/16X akar 16 kurang X pangkat 2 plus C. Sekian dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila penjelasan dari saya sebelumnya sulit untuk dipahami, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.